Shalom Army of God, senang banget bisa ketemu kalian lagi di tempat ini. Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, tapi nggak ada yang bisa memisahkan jarak antara kita dan Tuhan kita. Pengen ngucapin bagi kalian yang baru pertama kali join, welcome home, welcome to Army of God, Gereja Mawar Saron, Jabodetabek. Gereja menyediakan tempat untuk bertumbuh dan berkomunitas bersama yang namanya Connect Group. Bagi yang belum join, bisa langsung mendaftarkan diri dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar gadget teman-teman semuanya. Dan juga seperti pada luar biasanya, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik dengan cara scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar gadget teman-teman semuanya. Dan yang kalian masih duduk-duduk nih, yang mungkin masih boboan, berdiri bentar ya, kita duduk lagi. Kita akan bersatu dalam doa supaya semakin semangat lagi dalam beribadah hari ini teman-teman. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan, thank you untuk kesempatannya. Hari ini kami bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Biar kiranya Tuhan apapun yang ingin Kau sampaikan kepada kami bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami juga Tuhan. Dan kami juga ketika selesai ibadah ini Tuhan, kami bisa menjadi orang yang semakin lebih baik lagi Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday! Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya! Army of God katakan, hanya Kau penjuru hidupku di tanganmu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang come on, lift your hand and say, aku milikmu selamanya. katakan, Untuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu
cerah membentang sebab Tuhan Sebab Kau Yesus kehidupan masa depan cerah More sebab Kau Tuhan Jalan kehidupan Masa depan cerah membentang sebab Kau Tuhan Jalan kehidupan masa depan cerah membentang untuk hidupku jadikan sepertimu serupa denganmu sampai selamanya ku mau bersinar selalu beritakan karya untuk hidupku jadikan sepertimu serupa denganmu sampai selamanya ku mau bersinar selalu beritakan karyamu. Give him praise. Haleluya. Thank you Jesus. Kira-kira labasi, kira-kira bayar labasando. Memang masuk lebih dalam lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kira-kira labasi, kira-kira labasi. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Come on, sing from your heart. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Kinayara bayara labasando. Feel love. Come on, sing from the top. Say,
You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy
you go. Never. Come on, lift up your hands and say, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. We will never lose. I will never let you go, never ever let you go. Yes, Jesus. Mari Army of God, sama-sama taruh tanganmu di dada. Katakan, all that I have, I lay them down before you, our Lord, and all my regrets and all my the joy and the pain, I'm making them yours. things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. From your heart, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Singing things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true, and all of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for
God, let's declare. Glory over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Glory over my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Glory over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Glory over my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer you my Lord, I life. offer you. Lord, I offer you my life. Come on, sing. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, from your heart, sing. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. I give you my soul. I live for you alone. Every breath, every moment. Every moment I'm Oh, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. Allah Bapa di surga, kami bersyukur sekali Tuhan. Kami tahu momen seperti ini merupakan momen yang indah, di mana kami masuk ke dalam ruang tempat Maha Kudus. Kami tetap ada di dekat-Mu, ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, dan Engkau tetap memegang tangan kanan kami. Dan dengan nasihat-Mu Tuhan, Engkau menuntun dan bahkan mengangkat kami masuk ke dalam kemuliaan. Siapakah yang kami miliki di surga selain daripada Engkau? Dan tiada hal, tiada lagi pribadi yang kami ingini di bumi selain pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Sekalipun daging dan hati kami habis lenyap, gunung batu dan bagian kami tetaplah Allah selama-lamanya. Nyatakan rencana-Mu ya Bapa atas jemaat Augers dimanapun kami semua berada saat ini.
Nyatakan pewahyuan-Mu, nyatakan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Thank you untuk tim Praise and Worship. Oke. Shalom semuanya. Apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu lagi sekalipun masih secara online. Kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan tetap nyata, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Oke, siang hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget ya. Sesuatu yang saya sendiri pada waktu menyiapkannya sangat diberkati dan saya benar-benar gak sabar untuk bisa menyampaikan firman ini kepada teman-teman jemaat Augers dimanapun kalian berada saat ini. Saya akan mulai dengan sebuah mimpi daripada seseorang yang bernama Audi Hambali. Dulu saya lagi kecil, saya pengen banget jadi seorang atlet. Right? Saya suka banget nonton bola, saya suka banget nonton tenis. Jadi makanya dulu lagi kecil saya kepengen banget jadi salah satu atlet. Kalau nggak atlet bola, atlet tenis. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya makin sadar gitu, lama-lama kok kayaknya saya nggak lincah-lincah amat sebenarnya. Kemudian postur tubuh juga mulai mengembang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi akhirnya saya juga sadar, I don't think so. Kayaknya saya nggak bakalan bisa jadi seorang atlet. Nafas saya udah tambah lama tambah terengah-engah gitu ya. And then at one point I came across with a computer game. Kurang lebih sekitar SMP kelas 1. Nah, saya mulai kenal dengan computer game dan dari beberapa komputer game yang saya mainin, bear in mind zaman dulu komputer gamenya itu masih yang pakai CD, bahkan beberapa komputer game saya itu masih yang pakai disket gitu ya. Udah lumayan purbakala banget gitu. Tapi saya ketemu dengan satu komputer game yang seru banget. Yaitu it's a simulation game where I need to build a city. It's called SimCity. Ya. SimCity. Dan saya nggak terlalu ngerti awalnya, tapi saya percaya that nothing in life is ever wasted. Gak ada satu hal pun dalam kehidupan kita yang akan terbuang percuma. Jadi dari saya yang suka bermain dengan computer game di SimCity itu pelan-pelan saya jadi punya sebuah kerinduan, saya jadi punya kayak satu passion, satu desire that one day I want to build a city. And right now here I am. I know that I'm trying to maximizing the potential that God put in my heart. But I know kehidupan saya di sini is not only about discovering my potential, but I'm also creating my potential. Karena saya percaya ada satu pepatah juga gitu ya yang mengatakan bahwa kalau misalnya pintu kesempatan itu belum diketuk, artinya it's time for us, Augers, dimanapun kita berada saat ini, yuk kita susun bingkai daripada pintu kesempatan itu dan kita mulai pasang daun-daun pintu itu sehingga satu kali kelak pintu kesempatan akan bisa diketuk. So I'm trying to share right now. I'm not a preacher, right? Saya bukan seorang pengkhotbah, tapi saya hanya ingin menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya saat ini. Dan saya rindu ini semua akan memberkati kita semua. Let's talk about the pillars of potential. Pillars of potential. Okay? Buka catatan kita, buka Alkitab kita, let's get ready, be prepared untuk menerima pewahyuan daripada Tuhan. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Ya, saya akan bacakan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Kop suratnya ya, judul perikopnya ini.
Kita hanya akan baca 2 ayat dan kita akan lihat 5 pillars of potential dari 2 ayat yang akan kita bahas. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu banyak berbicara dalam perumpamaan. Nah, Yesus berkata seperti ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama. Nah ini kalau di sini kita cut dulu sebentar, maksudnya kalau kita bayangin biasanya kalau kita bicara mengenai hal kerajaan sorga mungkin kita akan melihat bahwa wow ini kayaknya bakal sesuatu yang masif banget, sesuatu yang bakalan besar gitu ya. Mungkin kita bayanginnya ada petir yang saling menyambar, guruh yang saling menggelegar gitu ya. Tapi sebaliknya di sini malah Yesus bicara tentang biji sesawi. Okay? It's completely different to what we expect. Kayaknya jauh banget dari seorang sosok yang keker, yang berotot gitu ya. Ini cuma bicara tentang biji sesawi. Saya sendiri nggak pernah lihat seberapa besar ukuran daripada biji sesawi. Tapi kita percaya bahwa biji ini, Alkitab katakan biji ini yang paling kecil dari segala jenis benih. Nah, seringkali jalan kita memang berbeda banget dengan apa yang udah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kisah orang Majus yang mencari seorang raja pun, mereka expect untuk ketemu seorang raja yang lahir. Itu lahir di istana yang besar, yaitu istana Herodes. Tapi ternyata yang terjadi adalah orang Majus akhirnya ketemu dengan seorang bayi, seorang raja yang lahir, dan itu pun lahir di kota yang kecil, bukan kota yang besar, yaitu kota Bethlehem, dan lahir di kandang yang sangat sederhana, bahkan ditaruh di atas sebuah palungan. Dan secara konsisten Yesus selalu sampaikan sebuah prinsip daripada apa yang kita baca di sini juga, bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Dan kita lihat kalau di Matius 18, Alkitab pun juga mencatat yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah yang mau bertobat dan yang mau menjadi seperti anak kecil. Dan saya juga langsung teringat dengan apa yang Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya di Kejadian 50. Di situ Yusuf setelah melalui perjalanan journey yang gak mudah, dia akhirnya ketemu dengan saudara-saudaranya dia yang lain. Dan Yusuf menyampaikan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, katakan sama-sama teman-teman yang dimanapun juga, katakan tetapi. Kenapa tetapi? Karena tetapi di sini merupakan satu intervensi ilahi yang masuk ke dalam kehidupan kita. Masuk ke dalam kehidupan Yusuf waktu itu. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Keren banget ya. Prinsip kerajaan surga itu selalu konsisten. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Kita lanjut dulu pembacaan firman Tuhan dari Matius 13. Balik ke ayat 31 dan 32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, perhatikan ya, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tadi kita lihat juga ada satu proses yang namanya proses tumbuh. Sebelum kita masuk ke dalam the 5 pillars of potential, I want to quickly share about satu proses yang perlu kita lakukan pada waktu kita mengalami pertumbuhan. Setiap pertumbuhan akan melalui sebuah proses dan pastinya it requires one simple fundamental process that is called, you guessed it, patience. Kalian udah tebak ya?
pasti perlu ada yang namanya kesabaran. Karena segala sesuatu yang sifatnya permanen pasti perlu melewati sebuah proses dan durasi yang cukup lama. There's nothing in life that is permanent that can be achieved through instant process. Nggak ada yang melalui sesuatu yang instan kemudian kita bisa masuk ke dalam durasi yang cukup yang kita bisa miliki untuk jangka waktu yang lama. Ya, nothing in life is ever instant. Everything needs a process. So, whatever the things, apapun kejadian ataupun hal-hal yang secara rutin seringkali kita hadapi di dalam kehidupan kita, seringkali justru di situ terletak sebuah mujizat. Bukan berarti sebuah mujizat itu bisa terjadi secara instan, bukan berarti menghilangkan bobot daripada mujizat itu sendiri. Mujizat seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mujizat seringkali terjadi pada waktu kita mungkin nggak lagi ada dalam suasana KKR. Mujizat seringkali terjadi mungkin pada waktu kehidupan pribadi kita. Pribadi lepas pribadi, dalam saat teduh pribadi mungkin kita berjumpa dengan seorang pribadi yang namanya seorang Yesus Kristus. Right? Proses pertumbuhan requires one simple fundamental process that it's called patience. Ya. Let's dig deep into the word of God. Nah, dalam perumpamaan yang lain mengenai talenta. Di Matius 25, kita nggak usah buka ayatnya, tapi di Matius 25 ayat 14 sampai 30 kita semua tahu mengenai perumpamaan ini. Udah sering kali dibahas dalam khotbah-khotbah maupun dalam ibadah-ibadah yang ada. Jadi seorang tuan, dia lagi mau pergi pergi ke sebuah tempat yang jauh, dan di situ tuan itu memberikan kepada 3 orang hambanya. Oke. Itu atas dasar keinginan daripada tuannya. Ya, tapi perhatikan jumlah talenta yang diberikan kepada tuan-tuannya ini. Yang pertama, diberikan 5 talenta. Yang kedua, diberikan 2 talenta. Yang terakhir, diberikan 1 talenta. Dan yang menarik di sini adalah Alkitab tidak mencatat bahwa konteks daripada pemberian jumlah talenta ini tidak sama dengan konteks pada waktu seorang tuan daripada pemilik daripada kebun anggur yang memberikan upah 1 dinar sehari kepada orang yang masuk jam 9 pagi, yang masuk jam 12, yang masuk jam 3, dan yang masuk jam 5 sore. Itu hak prerogatif daripada seorang tuan pemilik kebun anggur itu. Tapi kalau kita berkaca kepada perumpamaan mengenai talenta di sini, kita tahu bahwa Alkitab mencatat masing-masing menurut kesanggupannya. Oke, Alkitab nggak mencatat kayak gini, masing-masing menurut seberapa besar kepercayaan tuannya kepada mereka, hamba-hamba itu. Tapi masing-masing menurut kesanggupannya, according to the servant's ability. According to the servant's ability. Oke, fine, let's settle this down dulu. Maksudnya pasti ada orang yang berpikir, oke, saya lebih ahli dalam art. Saya nggak terlalu ahli dalam hitung-hitungan, dalam angka. Oke, that's cool. Saya nggak terlalu jago secara kinestetis. Saya lebih suka interpersonal. Saya lebih senang bicara di depan umum mungkin. That's fine. Oke. Itu bukan bicara tentang bukan bicara tentang according to the servant's ability yang dicatat di dalam Alkitab di sini. Satu hal yang saya percaya, oke, mungkin kita berbeda dalam kemampuan, tapi satu hal yang kita bisa yakini dan kita percaya di sini bahwa every one of us have the ability to grow the ability that has been trusted on us.
Saya ulangi ya. We can settle this matter. Kita bisa come to a conclusion ya bahwa setiap kita diberikan kemampuan untuk mengembangkan setiap kemampuan-kemampuan yang Tuhan udah percayakan dalam kehidupan kita. Dan di situ Tuhan baru percayakan masing-masing, ada yang 5 talenta, 2 talenta, ataupun 1 talenta. Udah dipercayain aja udah kamsyah-kamsyah, ya kan? Tapi berapa jumlah yang Tuhan percayakan dalam masing-masing kita, itu tergantung daripada kemampuan yang kita miliki. According to the servant's ability. I hope you get it. I hope you get it. You have the ability to grow the ability that God has trusted on you. Alright? Now, the 5 pillars of potential. 5 pilar daripada potential. Kita mau bahas saat ini. Yang pertama, kita lihat ya. Di Matius 13 tadi dikatakan seperti ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Oke. Prinsip yang pertama, pilar yang pertama dalam potential. Potential always flourish on the right position. Potential always flourish on the right position. Yang diambil, ditaburkan orang di ladangnya. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan yang lain mengenai benih yang ditaburkan. Betul ya? Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan satu lagi ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Artinya tempat atau posisi tempat di mana benih ini jatuh, itu akan sangat menentukan. Seberapa besar benih ini bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Right? Nah, saya kasih satu ilustrasi yang menarik. Jadi, saya nggak akan sebut mereknya ya, tapi kita tahu katakan sebuah minuman kaleng bersoda. Ya, saya nggak sebut mereknya. Tapi kaleng minuman bersoda ini kalau misalnya dibawa di warteg, oke, kita pesen kaleng minuman bersoda, kita sebut, Bu, saya pesen dong ini minuman bersoda ini di warteg. Mungkin di akhir daripada kita makan minum di warteg tersebut, kita akan bayar untuk satu minuman kaleng bersoda itu, let's say 3.500, betul ya? Kurang lebih lah ya. Kemudian kalau misalnya kita pindah lagi, kita beli kaleng minuman bersoda ini sama, volumenya sama, mereknya sama. Kita beli di di supermarket waralaba yang ada logonya merah, biru, kuning gitu lah ya. Misalnya ya. Atau yang merah kuning, terserah deh beli di mana, tapi bobotnya sama, volumenya sama, kaleng yang sama, didistribusikan oleh perusahaan yang sama. Kita bayar di sana nilainya mungkin Rp6.000, Rp7.000. Right? Kemudian satu kali kita lagi jalan-jalan masuk ke hotel bintang 5 dan mungkin kita saking doyannya nih gitu ya, saking suka banget sama minuman kaleng bersoda ini, kita pesan sama pelayannya. Kemudian si pelayannya mungkin oke, iya Pak, ada Pak. Dia anterin, dia bawa pakai nampan gitu kan. Dan di sampingnya juga biasanya ditempatkan dengan sebuah gelas berisi es. Ya kan, siang-siang lagi kepengen minum kayak gitu dan dibukain sama si pelayannya, dituangin. Dan waktu kita minum, kita udah langsung kebayang, oke, ini definitely gak bakal bayar Rp7.000 ke hotel bintang 5. Dan bener, ya kan? Waktu keluar tagihannya, ternyata kaleng minuman bersoda, di lokasi yang berbeda mungkin kita bayar jadinya Rp35.000. I hope you know, you experience this story before. Yeah. But I'm trying to say that your position
will determine your worth. Your position can flourish, bisa bertumbuh, berkembang, atau bahkan potensimu itu bisa tiba-tiba mati kalau kita berada di posisi yang salah. Potential always flourish on the right position. It will not flourish at all if it's on the wrong position. Ada satu kisah yang menarik waktu saya lagi saat teduh. Tuhan bicara satu hal mengenai kehidupan Daud. And it relates so much dengan apa yang sedang kita bahas di sini, yaitu mengenai position. Oke, kita buka sama-sama dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Ini perikopnya lumayan panjang dari ayat 14 sampai 23. Saya akan baca cepat aja, hanya beberapa ayat saja. Ini Daud di istana Saul. Kisahnya ini sekedar untuk gambaran kita secara keseluruhan. Ini sebelum Daud menghantam jidatnya Goliat. Oke? Sebelum Daud ketemu dengan Goliat dan dia berperang melawan Goliat. Jadi kejadiannya seperti ini. Ayat 14, roh Tuhan telah mundur daripada Saul, sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Terus ayat 15, berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini. Perhatiin ya, mencari seseorang yang pintar berdoa dan rajin berpuasa. Does it say that? Enggak ya. Menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seseorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Terus responnya si Saul, lihat nih. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Ditambahin lagi, dan bawalah dia kepadaku. Perhatiin ya, main kecapi dengan baik. Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Perhatiin. Kriteria daripada apa yang orang lain katakan mengenai si Daud ini. Perhatiin. Pandai main kecapi. Kemudian yang kedua, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan terakhir baru dibahas nih. Dan Tuhan menyertai dia. Jadi barusan yang pas saya bicara, carilah seseorang yang bisa berdoa dengan baik dan rajin berpuasa. Itu ternyata, I'm sorry to say, kayaknya kayak meruntuhkan image kita gitu ya. Pemikiran kita tentang kehidupan seorang rohani, seorang anak Tuhan. Kayak pas ngebaca kayak gini tuh kayak semuanya hancur banget gitu. Loh, Tuhan menyertai dia. Ada tetap, tapi ini menjadi kriteria yang paling akhir loh. Saya nggak mengecilkan bahwa rajin berdoa dan rajin berpuasa ini sesuatu yang nggak penting. No, please correct me if I'm wrong. Tapi saya mengedepankan bahwa Daud bisa ada di posisi di hadapan seorang raja karena dia memiliki kemampuan bermain kecapi dengan excellent. You need to have an excellent lifestyle. Kita harus punya lifestyle yang excellent. Dalam setiap tanggung jawab yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Let's be excellent. Right? Because your potential can flourish or can die. It will determine whether you're on the right position or not. Okay? So, it says here, dalam bahasa Inggrisnya, who plays well. Once again, it's not saying who prays well. Alright? Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau gitu? Pada waktu kita sekarang ini, supaya kita bisa berada di posisi-posisi yang tepat. Perhatiin. Jadi Daud
saya percaya Daud itu dia secara rajin, dia pasti mengasah kemampuannya dia sebagai seorang harpist, sebagai seorang yang jago main harpa. Sampai akhirnya ada banyak orang yang mengenal dia bahwa dia jago main harpa. Ya, jadi yang pertama harus ada kerajinan dari kita. Yang kedua tadi saya udah sempat bahas harus excellent. Yang ketiga, Daud ini punya satu hal yang namanya uniqueness. Dia unik banget. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya. Tapi juga diawali dengan dia pandai main kecapi. Jadi dia bukan cuma jago main pedang, dia bukan cuma jago main tali yang akhirnya dilempar untuk bisa kena persis ke jidatnya si Goliat itu. Dia juga combine kemampuan dia sebagai seorang prajurit dengan seorang yang pandai main kecapi. It's very unique. Kalau dihubungannya apa nih sama positioning? Posisi kita itu tuh penting banget. Bayangin kalau misalnya Daud tidak berada dalam istana raja. Pada waktu dia akhirnya bisa punya akses main harpa dengan begitu baiknya di hadapan Raja Saul. Belum tentu dia bisa menghadapi Goliat pada waktu Goliat lagi berkoar-koar. Kalau misalnya kita ada dalam posisi yang tepat, percayalah, Tuhan mau untuk kita bisa ambil tanggung jawab dan bisa Tuhan percayakan untuk masuk ke dalam posisi yang lebih tinggi lagi. Posisi yang lebih tinggi lagi, ada tanggung jawab yang lebih lagi, ada tanggung jawab yang lebih lagi. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memakai kita lebih dan lebih lagi. Kalau saja kita mau rajin, kalau saja kita mau excellent, dan kalau saja kita punya uniqueness yang very very unique sehingga gak ada orang lain yang bisa. Daud is just born for such a time as that. Sama seperti Esther. She was just born for such a time as this. Kalau gak ada Esther, satu bangsa pasti udah punah. Udah dibinasakan. So let's believe that you are born for such a time as this untuk melakukan sebuah tanggung jawab yang Tuhan akan percayakan. Dan percayalah, ada bagiannya kita yang harus kita asah. Ada kerajinan yang harus kita lakukan. Ada sebuah excellent spirit yang harus kita jaga terus dalam keseharian kita. Dan ada juga a certain uniqueness that it's only for you. That calling, it's only for you. That ministry is only for you. That journey with God, it's only for you to do it. It's not for everyone else. Enggak buat orang lain. Cuma buat kita doang. Daud ngerti banget apa yang disampaikan di Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Okay? Your potential always flourish on the right position. Number 2, pillars number 2. My seed, it's small, but it's not nothing. Ini benih saya, kecil, tapi bukannya tidak berarti. Di Matius 13 ayat 32 tadi disampaikan bahwa biji sesawi itu merupakan biji yang paling kecil. Saya jadi ingat ada sebuah ayat juga di Zakaria 4 dikatakan seperti ini. Do not despise the days of the small beginning. Jangan pernah mengecilkan hari-hari permulaan kita yang mungkin masih kecil. It's fine, totally fine. For the Lord rejoice to see the work begin. Seringkali kita mungkin gak puas dengan apa yang Tuhan percayakan sampai akhirnya cara berpikir kita atau cara kita mengucapkan segala sesuatu kayaknya enggak lah, ini masih kecil kok. Oh kamu sekarang usaha ini ya? Iya sih, tapi ini masih kecil-kecilan. Seringkali kayak gitu kan ya? Seringkali kayak gitu. Tapi ternyata prinsip dalam kerajaan surga itu enggak pernah memandang kecil sesuatu tanggung jawab.
By God's grace, let me just quickly give you a quick testimony. Mimpi saya, I'm chasing my dream right now. I'm creating my dream. I'm creating my potential. Saya lagi membangun potensi yang memang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan saya sekarang dan saya mau setia di dalamnya. By God's grace right now, saya lagi mengembangkan sebuah area cukup jauh dari Jakarta, kurang lebih sekitar 3-4 jam. Tapi saya percaya gini, sebagai seorang pengembang properti, Tuhan gak akan langsung mempercayakan saya untuk membangun apartemen 70 lantai atau 40 lantai gitu, enggak. Kalau saya belum setia mengembangkan area dengan 40 rumah tapak, Tuhan pasti gak akan mengembangkan langsung mengarahkan saya untuk mengembangkan high rise building. No. Untuk saya bisa dipercaya mengembangkan 70 hektar, Tuhan akan mulai dulu, ngecek dulu kemampuan saya dalam mengembangkan 0,7 hektar mungkin. But I believe we should not despise the days of the small beginning. The Lord will always rejoice when the work begin. Kalau kita lakukan dengan benar, gak peduli ukurannya seberapa besar, selalu akan ada rancangan Tuhan yang besar dan Dia pasti sanggup membalikan segala sesuatu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mungkin baru ide. Teman-teman mungkin baru punya ide yang, aduh kalau misalnya gue kayaknya mau cerita ide gue aja ini kayaknya malu banget gitu, kayaknya gak ada nilainya. But it's okay. It's still an idea. If you're faithful, Alkitab katakan, kalau engkau setia dengan perkara kecil, engkau setia dalam mengembangkan ide ini, Tuhan pasti akan bisa mempercayakan engkau dengan ide yang lebih besar lagi. The main point is, kuncinya artinya ada di tangan kita. Kalau kita mau setia, Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Yes, it's true, kita terbatas. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan kita gak terbatas loh. Tuhan kita pasti sanggup untuk melakukan apa yang gak pernah kita pikirin. Gak pernah timbul dalam pendengaran kita. Gak pernah timbul dalam hati pikiran kita. Tapi Tuhan bisa menyediakan itu dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat satu prinsip about, ini menarik banget nih. Saya sebelumnya juga nggak pernah kebayang bahwa ternyata ada sebuah korelasi di mana Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, di Matius 15 ya. Kalau nanti teman-teman selesai mendengarkan streaming ini, coba lihat di Matius 15, Yesus memberi makan 4.000, perhatiin ya, 4.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak. Diberi makan dengan, perhatiin, 7 roti dan beberapa ikan kecil. 7 roti dan beberapa ikan kecil. Perbandingan yang sama, kita tahu ada cerita yang lain. Memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, di Matius 14. Satu pasal sebelumnya. Diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang satu 7 roti dengan beberapa ikan, yang satu lagi 5 roti dan 2 ikan. Jadi artinya apa nih? Artinya whatever we have in our hands, sekalipun mungkin porsinya lebih kecil, tapi di tangan Tuhan yang besar, Tuhan bisa buat dampaknya lebih besar. Right? Jadi Tuhan selalu tanya, apa yang ada di tanganmu? Jangan pusing sama apa yang gak ada di tangan kita. Seringkali masalahnya kita terlalu tempted untuk membandingkan apa yang ada di tangan kita dengan apa yang ada di tangan orang lain. Tapi trust me, Tuhan tuh selalu mau minta pertanggungan jawab dari apa yang ada di tangan kita. Bukan apa yang ada di tangan orang lain. No, Tuhan gak pernah minta pertanggungjawaban dari apa yang ada di tangan orang lain. Kita juga ingat kisah Elia kan? Elia bicara sama bujangnya. Go up to that mountain. Lihat ke arah laut.
Kamu udah lihat ada awan atau belum? Master, gak ada apa-apa. Turun lagi si bujangnya ini. Go up to the mountain. Lihat ke arah laut. Kamu lihat awan apa enggak? Guru, gak ada apa-apa. Tuhan, gak ada apa-apa, kata si bujangnya. Balik lagi. Go up to the mountain. Gak ada apa-apa. Terus bolak-balik sampai 7 kali. Bayangin. Kalau kita yang jadi bujangnya waktu itu, ini bukan ngedaki CP, ya kan, pakai tangga jalan. Tapi ini naiknya naik Gunung Karmel. Nggak gampang. Dan yang ketujuh, akhirnya si bujangnya ini bilang sama Elia, dia bilang gini, wah saya melihat awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. There's a cloud coming up from the sea is the size of a palm hands. Terus di situ langsung Elia berkata, oke, segera kamu kejar ke Raja Ahab. Bahwa di situ akan terjadi hujan yang besar. Hujan yang besar keluar dari tangan, dari awan sebesar tangan. How can that happen? It seems like impossible banget gitu ya. Tapi saya belajar kayak gini. Ukuran awan itu tidak mendetermine, itu tidak menentukan seberapa besar hujan yang akan terjadi. Oke. Ukuran benih tidak akan menentukan seberapa besar berkat yang akan kita alami. When there's a cloud, when there's a seed, it may be small, but it's not nothing. Ya. Pilar ketiga, the pillars of potential. Jadi tadi yang pertama, pilar pertama adalah your potential always flourish on the right position. Pilar yang kedua, it's my seed. It's small, but it's not nothing. Pilar yang ketiga, focus on development and not on deliverance. Fokuslah kepada pengembangan diri kita, bukan kepada deliverance. Deliverance itu apa sih? Deliverance itu kayak pertolongan atau pembebasan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Enggak cuma itu. Kalau kita teriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Yakin banget, saya yakin banget 1000%. Kalau kita perlu pertolongan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tapi tahu gak sebenarnya Tuhan itu jauh lebih pentingin dengan pengembangan diri kita. How are you going to really rely on God? How are you going to really depend on God and nothing else? Dia sangat peduli dengan development kita. Seringkali ibaratnya gini, kita kepengen nyetir mobil baru, tapi kita nggak kepengen bayar cicilannya. Kita kepengen beli binatang peliharaan baru buat ajak main-main, tapi kita nggak kepengen untuk ngerawat kalau binatang ini lagi sakit, atau mungkin kita nggak kepengen untuk ngebersihin kandangnya. Tapi Tuhan lebih peduli dengan our development. Ya. Saya belajar dari sebuah firman Tuhan yang very famous. Most of us know about this Bible verse. Seringkali dikotbahin, seringkali di-sharingin. Roma 8 ayat 28. You know it. Di luar kepala kayaknya kita udah tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau meng-highlight satu kata di sini. Yaitu Allah turut bekerja. Jadi bukan Allah turut mendatangkan kebaikannya langsung gitu. Allah nggak turut bekerja. God works. God works. God will bentar ya. Turut bekerja. Jadi Allah tidak cuma sekedar make it come together. Ngerti bedanya ya? Come together and work together. The Bible says it's work together. It's not come together. Nah seringkali yang menariknya, kita sebagai anak Tuhan kita selalu doa minta sama Tuhan. Ya kan?
Saya sendiri juga sering banget sih doa kayak gini. Tuhan, bukakan tingkap langitmu, kirimkan berkatmu dari utara, timur, selatan, barat, dari pusat gitu ya. Datang kepada tempatku, konsumen-konsumen, pembeli-pembeli, untuk akhirnya supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan kirimkan. Tapi kita lupa pada waktu kita doa kayak gitu, kita nggak melakukan yang terbaik. Kita nggak prepare what's best that we should prepare. Bahkan mungkin doanya ditambah lagi gitu. Tuhan, saya lagi sebel banget nih sama orang yang ada di tim saya ini. Kalau bisa Tuhan, udah deh, saya nggak pengen deal sama orang kayak gini. Udah Tuhan ambil aja orang ini, nggak apa-apa deh Tuhan pindahin ke perusahaan yang lain, nggak usah ada di tim saya. Saya kesel banget sama orang ini. Tahu nggak, ternyata Tuhan nggak pindah-pindahin orang ini hanya karena Tuhan mau keberadaan orang ini menolong development, your character is being developed, your potential is being flourished. Hanya karena keberadaan orang ini. Ternyata dengan keberadaan orang ini kita jadi bisa problem solving skill kita naik. Ternyata dengan keberadaan orang ini kita jadi punya pemikiran-pemikiran yang mungkin kita terlalu idealisme. Ternyata keberadaan orang ini dia seringkali memberikan pandangan-pandangan atau opini-opini yang gak kita pikirin. Tapi ternyata it makes us grow. Tuhan mau untuk kita lebih fokus sama development kita. Bukan cuma kepada deliverance. If God really wants to bless our business, our study, of course, that's settled. Itu udah nggak perlu diraguin lagi, ya kan? Karena kalau enggak, Tuhan nggak akan rela-rela turun dari surga yang kudus untuk mati bagi dosa kita. Karena Tuhan sendiri berkata di atas kayu salib, it's all paid in full. Tuhan artinya mau banget untuk memberkati usaha kita, mau memberkati pelayanan kita. Tuhan mau supaya kita flourish wherever God places us. But the main question is, kenapa hidup kita masih seringkali stagnan rasanya? The main question is, do we want to be in partnership with God? Mau gak sih kitanya sendiri juga ikut bekerja bersama dengan Tuhan? Bukan bagian Tuhannya aja yang terus mendatangkan konsumen after konsumen, mendatangkan berkat buat kita. Tapi kitanya ngeleha-leha, nggak ngapa-ngapain. Not gonna work that way. So the main question, do we want to be in partnership with God? Are we able? Do we have the ability? Do you read books? Baca buku nggak? Apakah kita ikut online training? Are we willing to really to get interested in developing ourselves, atau kita udah merasa kita sendiri udah cukup, kita enggak cari hikmat-hikmat yang baru dari Alkitab? Apakah kita ada mentor? Apakah kita berada dalam lingkungan yang tepat? Have we joined the CG? You have to. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang Tuhan harus lakukan. Kita hanya pusing dengan apa yang bagian yang perlu kita lakukan. Pillars number 4. Ya, pillar nomor keempat. Fight and not free. Ya, fight and not free. Maksudnya apa nih, Kak Audi? Kita lihat di ayat Matius 13 tadi. Ya, Matius 13 ayat 32 kan ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. So sometimes in life, kita udah menerima tanah perjanjian dulu dari Tuhan. Kita udah tahu bahwa kayak bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian itu dia perlu berjalan ke arah sana. Tapi perhatiin, sebelum mereka masuk, masih ada bangsa-bangsa ataupun kota-kota berkubu yang harus mereka kalahkan. You have to fight for it. Right? Gak bisa kita yang, sekali lagi, gak bisa kita yang nunggu aja kemudian Tuhan yang bekerja. Yang kemudian Tuhan yang
yang fight on behalf of us. It's true, akan ada momen-momennya kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, God will also fight for us. Tapi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai dalam mempersiapkan sesuatu yang memang harus kita persiapkan. Fight and not free. Maksudnya apa, Ko Audi? Kita lihat nih dari satu ayat firman Tuhan, Efesus 2. Ini menarik banget nih, Efesus 2. Oke. Ayat 8 sampai ayat 10. Saya bacain ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. This is a free gift. Salvation is a free gift. Keselamatan itu gratis. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau kita mengaku, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita. You have it. Itu salvation. Tapi pernah nggak kita melihat bahwa setelah kita doa di altar call, kita bertobat, kita nangis-nangis minta ampun sama Tuhan. Kemudian saat itu juga ternyata ada petir menyambar dari surga, jeder gitu ya. Dan kemudian kita selesai hidupnya dan tuh, atau mungkin bukan petir deh, kita tiba-tiba dijemput sama kereta kuda yang kayak Elia gitu ya. Terus diangkat ke surga. It never happen. Gak pernah ada kejadian kayak gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan kayak gini. Salvation is not the final destination. Keselamatan itu justru menjadi sebuah titik awal daripada journey kita bersama dengan Tuhan. And if we have a look di ayat lanjutannya dari Efesus 2, itu bukan hasil pekerjaanmu, ayat 9 ya. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, we are God's masterpiece. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa nih? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So what God saves you from, that's one thing. Tuhan itu menyelamatkan kita dari apa? Itu sebuah kesaksian hidup yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ada kesaksian hidup yang kedua yang harus kita siapkan juga, yaitu what God save us for. Kita itu diselamatkan Tuhan untuk ngapain sih? Untuk ngapain sih? You are saved from the sin. Oke, dari keterikatan, dari bondage, dari segala bentuk dosa. It's cool, it's one thing. Tapi itu bukan final destination. Kita harus mengejar ada sesuatu yang lebih besar lagi. For we are God's masterpiece. Kita di sini ada untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baiknya itu apa? Masing-masing pribadi pasti lain-lain. Pekerjaan baik saya dibandingkan dengan pekerjaan baik kalian pasti beda. But we are called untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jangan lupakan dengan dua testimoni yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. What God saves you from and what God saves you for. Dua-duanya kita harus bisa fasih dalam mengutarakan hal ini. Right? Pilar kelima. Dengan ini kita akan akhiri. Dan saya mau undang teman-teman PAW untuk bisa sama-sama naik. Di Matius 13 ayat 31 dan 32 balik lagi ya. Mengenai perumpamaan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Jadi kalau kita bicara mengenai kerajaan sorga, maka kita perlu dealing dengan yang punya sorga. Kalau kita mau menjadi bagian daripada kerajaan sorga, kita harus dekat dengan Tuhan yang menciptakan kita. Sekalipun sama-sama drumstick, oke? Kalau kita pergi ke KFC dan kita pergi ke toko musik, sama-sama drumstick, fungsinya beda, penampakannya beda, tujuannya pun juga beda. Tapi kita baru bisa ketemu dengan tujuan
yang penuh kalau kita tanya kepada yang menciptakan kita. Jadi pilar kelima, izinkan saya mau sampaikan ini. Encounter with God should reactivate and recalibrate your potential. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu seharusnya mengaktifasi kita kembali dan mengkalibrasi setiap potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Secara cepat kita ingat dengan apa yang Musa alami di Gunung Horeb, tanah Midian. Dia berjumpa dengan Tuhan pada waktu dia melihat sebuah semak belukar menyala, tapi enggak kebakar. It must be something. It must be something. Kita tahu ceritanya. Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke tanah Mesir untuk melakukan sebuah misi yang besar di sana. Kita tahu kisah yang lain dari kisah Abraham dengan Ishak di Gunung Moria. Kita tahu juga Yosua mengalami perjumpaan dengan panglima bala tentara surga di pinggiran kota Yeriko. Tapi di situ Yosua teraktivasi dan terkalibrasi kembali bahwa dia ada sebuah misi yang besar yang harus dia masuk ke dalamnya. Dan saya mau challenge setiap kita saat ini. Kapan terakhir kalian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Have you encountered with God lately? You've been crying out to God. You've been crying out that I want my potential to be flourish. I want to work on this potential. Dunia juga sama. Dunia juga mengajarkan hal yang sama. Your potential will flourish when you're on the right position. It's true. I have the potential. I have the potential. Dunia juga sama. Tapi kita sebagai anak Tuhan, this is what should be the main difference between us and the world. Because we have the seeds that God has planted inside of us. Kita punya benih yang ditanam langsung oleh Sang Pemilik surga yang menciptakan kehidupan kita. Dan dengan Tuhan kita bisa melakukan misi-misi yang tidak mungkin. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita hampiri tahtanya. Thank you Jesus. Can't go back to the beginning. Lord. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you're promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Would you meet me here again? Oh, not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, it's all I want is all you are. Will you meet me here again? Pray it out to God. I'm not enough unless
you come, will you meet me here again? Oh, it's all I want. It's all you are. It's all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, guidance awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Lord is in this place. Oh, Jesus. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Bawa hatimu di hadapan Tuhan saat ini. It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Tuhan, saat ini saya berdoa Tuhan untuk Jemaat Augers Jabodetabek. Dimanapun anak-anakmu berada saat ini, jumpai mereka Tuhan dengan caramu yang spesial. Temui mereka dengan momen-momen yang indah Tuhan. It might have been too long. Kami terlalu lama lari ke kanan, ke kiri. Kami nggak lagi fokus, kami nggak lagi bergantung kepada pertolongan yang daripada Tuhan. Momen ini Tuhan kami mau dedikasikan sebagai anak-anak-Mu. Kami tahu ada misi yang besar, ada journey yang indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu momen ini Tuhan kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan we want to say once again, Holy Spirit, come and meet us once again. Here in this place, here in this moment. It's not for a minute that we are so forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this room. The Lord is in this house. The Lord in this nation. The Lord in this city. We believe. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. The dry bones awakened. Tulang-tulang yang udah kering akan dibangkitkan kembali. Harapan-harapan yang baru akan dimunculkan kembali. Mimpi-mimpi yang udah lama terkubur akan kembali keluar. Dan akan menjadi kenyataan di depan mata kami. Dan kami siap untuk menjadi mitra dengan Engkau ya Roh Kudus. Come and meet us once again. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami tahu Tuhan tidak ada yang kami cari di dunia ini selain kami bisa berjumpa dan mengalami Engkau secara pribadi. Kami berjumpa dengan Engkau itu yang kami mau, lebih dari semuanya Tuhan, lebih dari apapun yang ada di dunia ini, lebih dari apapun yang dunia tawarkan. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu biar meneguhkan setiap kami boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Luar biasa atas setiap talenta, potensi yang kami ada, yang kami punya, yang Kau berikan atas setiap orang-orang percaya, atas setiap kami Tuhan. Dan kami tahu semua untuk kemuliaan nama-Mu, kami tahu kami ada di dunia ini untuk kami hidup bagi Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini dan kami mau menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Dia Allah yang mengasihimu, menerimamu apa adanya. Dan terimalah juga berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertaimu hari ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai kita dipanggil kedua kalinya sama Tuhan. Ketika hidup kita ini berakhir, kita di dunia ini, tapi kita percaya kita bersama-sama dengan Tuhan selamanya, setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin.